Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kaidah penulisan tanda baca yang beranggotakan Wulan Priyanggani, Ahmad Hazikunuha, dan Ulfa Dwi Sri Putri. Pengertian penulisan tanda baca dalam tulisan. A. Tanda baca adalah simbol yang tidak saling berhubungan dengan suara, kata, dan frasa terhadap suatu bahasa. Tanda baca berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi dari tulisan serta intonasi. Aturan tanda baca sangat berbeda antar bahasa, waktu, lokasi, dan terus berkembang. 2. Fungsi tanda baca. A. Untuk mengatur jeda saat membaca kalimat. B. Guna mengatur intonasi dengan membaca kalimat. C. Guna memberikan penegasan kalimat. D. Guna menggambarkan kalimat dan kata dalam sebuah penulisan. E. Untuk menunjukkan tata kata dalam suatu artikel atau tulisan. B. Macam-macam tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Misalnya, mereka duduk di sana. B. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Misalnya, A. Bahasa Indonesia. 1. Kedudukan 2 fungsi. Catatan. Tanda titik dipakai pada angka dan huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1. Bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebangsaan nasional. B. Identitas nasional. C. Alat pemersatu bangsa. 2. Tanda titik dipakai pada akhir penomoran digital. 3. Tanda titik dipakai di belakang angka atau akhir dalam penomoran digital. Misalnya, tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1:35:20. D. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulisan, tahun, judul tulisan, dan tempat penerbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2018, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. E. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Catatan. 1. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, tabel 5 sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang A. Alamat penerima dan surat dan pengiriman surat, serta B. Tanggal surat. Misalnya, yang terhormat Direktur Tamam Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, nomor 73 Menteng. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet buatan barang asing.
B. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. C. Tanda titik dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. D. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. E. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru atau tanda tanya. Misalnya, oh, begitu. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai kata penghubung dalam kalimat untuk memisahkan kalimat yang setara. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. B. Tanda titik koma dipakai sebagai akhiran perincian pada klausa. Misalnya, berijazah sarjana S1. C. Tanda titik koma dipakai sebagai pemisahan bagian-bagian perincian dan yang sudah menggunakan koma. Misalnya, ibu membeli baju, pensil, dan tinta. 4. Tanda titik dua. A. Tanda titik dua dipakai sebagai akhir pertanyaan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga seperti meja, lemari, dan kursi. B. Tanda titik dua dipakai sebagai penjelasan dan pelengkapan kalimat dalam pertanyaan. Misalnya, kita memerlukan meja, kursi, dan lemari. Tanda penghubung. A. Tanda baca penghubung dipakai untuk menandai kata yang terpenggal karena pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama terus diganti dengan cara yang baru. B. Tanda penghubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak. C. Tanda penghubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun dengan menggunakan angka. Misalnya, tanggal 11, bulan 11, tahun 2013. 6. Tanda baca pisah. Tanda pisah dipakai untuk penyisipan kata atau kalimat agar lebih jelas dipahami. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu akan maju dan tercapai. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lainnya. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI. Tanda pisah dipakai untuk dua bilangan, angka, tempat. Misalnya, tahun 2010 sampai tahun 2013. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai untuk akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? B. Tanda tanya dipakai untuk di dalam kurung. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun sejak tahun 1961. Tanda elipsis. A. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kata ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemosorotan akan diteliti lebih lanjut. B. Misalnya, B. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti bagaimana Bu?
Kesimpulan, tanda baca adalah simbol yang tidak saling berhubungan dengan suara, kata, frasa, dan terhadap suatu bahasa. Tanda baca berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi dari tulisan secara intonasi yang benar. Saran, kami menyadari bahwa makalah kami jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kami memohon maaf kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya untuk memberikan kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.